warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Sudah siap? Alhamdulillah masih hidup. Oke, jadi sebelum kita mulai diskusinya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita kembali lagi ke diskusi untuk minggu ini untuk melanjutkan materi tentang neurologi, dan kebetulan saya akan menjelaskan yang pertama. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa penyakit ya dari materi neurologi. Ini penyakitnya yang saya jelaskan tentang infeksi ya, infeksi neurologi. Ada beberapa penyakit ya. Nanti saya akan jelaskan, mungkin saya jelaskan secara singkat-singkat saja ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau baca secara rinci, nanti silahkan baca saja agar waktunya lebih efektif mungkin. Oke, yang pertama ya, kejang demam. Kejang demam ini untuk kompetensinya 4A. Nanti kan artinya 4A ini kan kemampuan untuk melakukan diagnosis dan juga terlaksana secara mandiri dan tuntas. Kan gitu. Kalau dari namanya udah kejang demam, pasti udah ngerti ya. Berarti kejang disertai demam. Tapi kalau di sini definisi secara rincinya ada kejang demam atau KD adalah kebangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh rektal di atas 38 derajat Celcius dan akibat dari suatu proses ekstrakranial. Nah, ini di garis bawahi. Jadi maksudnya ekstrakranial itu bukan disebabkan karena penyakit seperti meningitis atau karena infeksi saraf pusat atau trauma intrakranial. Jadi memang disebabkan karena ekstrakranial. Contohnya kayak misalnya infeksi saluran pernafasan atau infeksi pada saluran pencernaan. Pokoknya yang ekstrakranial, bukan malah yang intrakranial. Mana? Oke, lanjut. Terus selanjutnya ada klasifikasi. Jadi untuk klasifikasinya geser ke bawah ya. Klasifikasinya cuma 2, mudah kok. Jadi klasifikasinya itu yang pertama itu sederhana atau simplek, dan yang kedua itu kompleks ya. Cuma 2 dan ada beberapa poinnya. Yang pertama kalau misalnya yang sederhana nih. Yang pertama kejang umum tonik, klonik atau tonik-klonik dan durasinya kurang dari 15 menit. Dan poin 3-nya kejang tidak berulang dalam 24 jam. Dan maksudnya nggak harus 3 poin ya. Misalnya salah satu mencakup 1 poin sudah termasuk. Kayak misalnya durasinya 15 menit kejangnya. Oh, berarti dia masuknya yang sederhana, yang simplek. Terus selanjutnya yang kompleks. Yang kompleks berarti kebalikannya ya, kejangnya lebih dari 15 menit. Terus kejang vokal berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Oke, itu untuk yang klasifikasi. Selanjutnya faktor risiko. Jadi ada beberapa yang menjadi faktor risiko dari kejang demam ini. Yang pertama ada demam. Nah, demam ini disebabkan karena beberapa penyakit ya. Di sini disebutkan ada infeksi saluran pernafasan, terus saluran pencernaan. Kok hilang ini? Ayo lo. Itu share screen berhenti ya? Cabinnya Ada kali. cabinnya keluar. Piscok aja, piscok. Lo sendiri lo, Top. Ayo dah, Pakai laptop, piscok aja, piscok. Bentar. Aduh, laptop. Sabar minum ya. Pakai laptop, piscok aja. Ini siapa ini? Ini Feby. Feby. Oke, lanjutin lagi ya. Yuk. Faktor risiko demam ya. Kok harus gula sekarang?
geser sebelah kanannya atas. Nomor 1 ini ke atas. Faktor resiko kanan itu. Oke. Kita lanjut ya. Tadi itu demam, faktor risikonya demam karena beberapa infeksi, juga bisa karena demam pasca imunisasi. Terus derajat demam. Jadi 75% dari anak dengan demam lebih dari atau sama dengan 30 derajat Celcius dan 25% pada lebih dari 40 derajat Celcius. Terus usia. Nah, jadi ada beberapa usia yang terjadi usia pada anak-anak yang menjadi faktor risiko untuk kejang demam. Di sini ada 6 bulan sampai 6 tahun. Dan sebenarnya yang saya cari itu ada banyak sebenarnya. Ada yang mengatakan 5 bulan sampai 6 tahun, ada yang 3 bulan sampai 6 tahun. Cuman rata-rata yang saya cari itu 6 bulan sampai 6 tahun. Jadi kalau misalnya nanti pasien datang kan, anak, ibu bawa anaknya kejang demam, nggak taunya pasiennya umurnya baru 2 bulan, nah berarti kita bisa memperkirakan untuk mengganti diagnosis ini ya. Karena rentannya 6 bulan sampai 6 tahun. Terus puncaknya 17 sampai 23 bulan. Terus yaitu kejang demam di atas umur 6 tahun perlu dipertimbangkan. Nah, terus selanjutnya ada faktor gen. Jadi ini bisa diturunkan juga ya kalau misalnya orang tuanya atau saudara kandungnya memiliki riwayat dari kejang demam. Oke, selanjutnya anamnesis. Jadi yang pertama ditanyakan yang utama atau keluhan utamanya adalah kejang dan demam. Terus bisa ditanyakan lagi ya, kayak misalnya riwayat perjalanan penyakit sampai terjadinya kejang. Terus kayak misalnya kan tadi disebabkan faktor risikonya kayak infeksi ekstrakranial, kan ada infeksi saluran napas, misalnya seperti faringitis atau misalnya infeksi telinga, otitis. Nah itu perlu ditanyakan juga anamnesisnya. Terus nanti itu lengkap bisa dibaca. Terus pemeriksaan pemeriksaan fisik itu bisa dibaca ya. Jadi pemeriksaan fisik dimulai dengan tanda-tanda vital dan kesadaran. Dan juga untuk pemeriksaan fisik ini disesuaikan dengan faktor misalnya dia nggak taunya memiliki riwayat berlubang atau misalnya infeksi pada telinga, misal otitis, ya itu perlu dilakukan pemeriksaan juga. Terus pemeriksaan penunjang. Jadi kalau untuk pemeriksaan penunjang ini lebih ditujukan pada untuk mencari penyebab demam. Ini pemeriksaan penunjang. Terus selanjutnya diagnosis banding. Nah, diagnosis banding itu yang pertama kita bisa mengira ini infeksi susunan saraf pusat. Lalu yang kedua bisa mengira ini kasusnya epilepsi. Terus juga beberapa poin. Jadi sebelum kejang demam yang pertama sudah ada kelainan neurologi. Terus ada riwayat kejang tanpa demam. Nah, jadi kalau kejang demam ini kan namanya juga kejang demam ya. Jadi harus ada kejang disertai demam. Kalau misalnya cuma kejang doang berarti kita harus menduga itu penyakit lain. Salah satunya bisa karena mungkin ini epilepsi. Habis itu langsung ke tata laksana. Jadi tata laksana dibagi menjadi 3. Misalnya yang pertama ada pengobatan pas akut, terus mencari dan mengobati penyebab, pengobatan profilaksis terhadap berulangnya kejang demam. Ini ada manajemen umum bisa dibaca ya. Jadi kayak misalnya tata laksana yang paling awal misalnya di rumah atau di tempat kejadian. Yang pertama itu kita bisa melakukan kendorkan pakaian agar tidak ketat ya, terutama di sekitar leher ya, agar tidak pada saat anak itu kejang itu tidak tercekik, dan juga untuk membebaskan jalan napas. Terus jika tidak sadar posisikan supaya ya dengan kepala miring. Maksudnya kepala miring ini agar si anaknya pas kejang tidak menggigit lidahnya ya. Kalau misalnya telentang itu kan faktor risiko terjadi kejang yang akhirnya melukai gigi atau lidahnya, makanya disuruh miring. Terus bersihkan muntahan atau lendir di mulut, terus sampai
kalau misalnya kejang diberikan diazepam rektal, tapi jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Terus ada dosisnya, ini kayaknya dosisnya nanti silahkan dibaca aja ya dosisnya. Terus tadi dokter kena awal sama kejang, saran antipiretik ya, bisa diberikan kayak obat misalnya paracetamol terus ibuprofen. Oke, geser. Nah, ini algoritmanya ya untuk penanganan kejang akut. Oke, geser. Ini silakan dibaca aja, ini terlalu panjang soalnya. Oke, sekarang masuk ke meningitis. Oke, sebelumnya untuk yang kejang demam, gimana? Paham ya? Minimal bisa nyangkut 1-2 ya materi ya. Insya Allah. Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu aja kali Pak. Ya. Gas. Digabung. Oke. Lanjut ke meningitis. Nah, ini meningitis ini kayaknya harusnya teman-teman masih ingat ya. Meningitis ini kalau nggak salah waktu blok MP kan di tutorial kan ya. Oke, meningitis. Jadi kalau dari definisi ya, meningitis berarti kan dari lapisan meningial, itis, radang. Berarti peradangan pada selaput otak, meningen. Secara rincinya, ini peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Dan untuk meningitis ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu meningitis bakterial. Contohnya di sini ada bakteri non spesifik dan spesifik. Kalau misalnya non spesifik itu ada contohnya ada Listeria, terus ada Haemophilus influenza dan lain-lainnya. Terus kalau yang spesifik itu contohnya seperti tuberkulosis. Oke. Dan lanjut geser. Terus meningitis viral ya. Jadi dia disebabkan oleh virus, ada virus mumps, measles, terus ada bisa disebabkan oleh jamur juga bisa disebabkan oleh parasit. Terus patogenesis. Ini patogenesisnya ada beberapa jenis ya. Yang pertama bisa karena aliran darah atau hematogen. Misalnya infeksi tempat lain seperti faringitis, tonsilitis, terus mengakibatkan bakterimia. Atau bisa karena perluasan langsung. Misalnya infeksi sinus paranasalis, terus mastoiditis yang langsung masuk ke otak atau selaput otak. Terus geser bawahnya. Atas lagi. Atas lagi, Riz. Atas lagi dikit. Oke, jadi meningitis ini kan disebabkan oleh mikroba ya. Mikrobanya akhirnya yang masuk ke selaput. Sebenarnya ini masuknya mikroba ya, bakteri atau virus atau jamur ini sebenarnya nggak mudah ya, bisa masuk ke dalam selaput otak karena kan di otak manusia kan ada namanya sawardara otak ya, kan penghalang masuknya mikroba itu. Tapi ada beberapa faktor yang menjadi predisposisi ya terjadinya meningitis ini, kayak misalnya penurunan sistem kekebalan tubuh, atau misalnya orang yang mengalami infeksi yang tadi, infeksi tetapi tidak ditangani, dicueki saja, akhirnya bakterinya masuk ke selaput otak. Atau karena orang-orang yang mengalami penyakit tuberkulosis, kalau misalnya dibiarkan saja itu bisa masuk ke selaput otak yang akhirnya menjadi meningitis tuberkulosis. Atau orang-orang yang mengalami penurunan sistem
daya tahan tubuh, kayak misalnya penderita HIV, AIDS itu kan mengalami penurunan, dan juga orang-orang yang menggunakan obat-obat imunokompresan ya, kayak misalnya pasien autoimun itu kan dia menggunakan obat-obat penurun respon imun, atau orang yang habis melakukan cangkok ya atau transplantasi kan memerlukan obat penurun respon imun ya untuk agar tidak terjadi respon penolakan. Nah itu juga faktor risiko terjadinya meningitis. Terus anamnesis. Nah karena bisa disebabkan karena beberapa infeksi kayak misalnya saluran napas, terus saluran cerna itu perlu ditanyakan. Oke, terus selanjutnya pemeriksaan fisik. Ada penurunan kesadaran, iritabilitas, terus tanda peningkatan tekanan intrakranial ya. Pasien ini merasakan nyeri kepala yang hebat, terus tanda rangsang meninggal, kaku kuduk, tanda kernik, Brzuski, terus defisit neurologi, terus juga ada yang terakhir itu trias klasik meningitis. Jadi trias klasik itu yang pertama demam, terus yang kedua nyeri kepala, yang ketiga itu ada rangsang meninggal ya, ada tanda-tanda rangsang meninggal. Jadi sebenarnya untuk tanda rangsang meninggal itu nggak hanya infeksi ya. Tanda rangsang meninggal itu sebenarnya bisa disebabkan oleh hal-hal lain, kayak misalnya adanya desakan, misalnya desakan perdarahan, kayak perdarahan subarachnoid, ataupun kayak misalnya ada invasi neoplasma seperti kanker, itu juga bisa terjadi tanda-tanda rangsang meninggal. Jadi kalau misalnya ada pasien, terus misalnya dia ada tanda-tanda rangsang meninggal tapi nggak ada demam, berarti kita bisa mendiagnosis banding. Terus pemeriksaan penunjang, dia pemeriksaan darah lengkap, kultur darah, terus lumbar fungsi ya. Jadi kan karena ini infeksi di selaput otak di mana ada cairan LCS. Nah, jadi LCS bisa diperiksa melalui fungsi lumbar. Oke, bawah lagi. Terus penata laksanaan. Jadi karena ini meningitis kan disebabkan banyak ya etiologinya, ada bakteri, terus ada virus, terus bakteri juga ada yang karena tuberkulosis, jadi obatnya disesuaikan. Tapi kalau misalnya ini penanganan meningitis bakterialis, yang pertama terapi umum ya ABC, terus terapi etiologi antibiotik, terapi khusus, terus terapi komplikasi. Terus geser lagi, please. Ini obat-obatannya, silahkan dibaca ya. Ada obat sama, ada obat alternatif. Wah lagi. Oke, itu yang tuberkulosis, itu meningitis tuberkulosis ya, silahkan dibaca juga. Oke, sekarang masuk ke penyakit yang ketiga, yaitu encephalitis. Untuk kompetensinya 3B. Kita kalau 3B itu artinya mendiagnosis secara tepat, terlaksana awal, dan merujuk secara tepat juga ya. Dan juga ini berarti darurat, B artinya kan. Oke, pertama definisi. Infeksi jaringan otak yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, sebagian besar tidak dapat ditentukan penyebabnya. Jadi ya, kalau meningitis itu selaput, berarti kalau encephalitis berarti dia otaknya atau parenkim otak jadi peradangan. Yang pertama etiologi bisa karena virus, terus bakteri, terus jamur, terus parasit, banyak juga. Terus gejala klinis, demam tinggi, malaise, nyeri kepala hebat, mual muntah, perubahan tingkat kesadaran, terus kejang, defisit neurologis. Sebenarnya ini sama aja sih ya, gejala klinis mirip-mirip yang kayak gini, kayak misalnya ada tumor otak, terus kayak perdarahan intracerebral, itu sebenarnya gejala-gejala sama saja kan, karena ada intrakranial di parenging otaknya. Misalnya terjadi defisit neurologis, seperti itu. Terus patofisiologis. Jadi patofisiologis itu dia masuk ke organ, terus dia masuk ke darah, ke sistem saraf, terus akhirnya terbawa sampai ke
otak. Itu secara garis besarnya. Kalau mau dibaca silahkan nanti. Terus langsung ke penata laksanaan. Jadi untuk penderita dengan kemungkinan ensefalitis ini harus dirawat di rawat inap sampai menghilangnya gejala-gejala neurologi. Jadi tujuan penata laksananya adalah mempertahankan fungsi organ dengan mengusahakan jalan nafas tetap terbuka. Terus tata laksana yang dikerjakan ada beberapa. Yang pertama, mengatasi kejang dengan pemberian obat seperti fenobarbital. Terus geser lagi Riz ke atas. Geser lagi Riz. Ya gitu ya, tuh ada memperbaiki hemostasis, terus dikasih infus. Terus edem cerebri kita bisa kasih kortikosteroid. Terus pengobatan kausatif ya, pengobatan untuk menghilangkan etiologinya ya, kayak misalnya kalau disebabkan bakteri berarti pakai antibiotik. Kalau misalnya disebabkan virus kita bisa antiviral. Kalau misalnya antiviral tuh total kayak acyclovir gitu. Pokoknya lagi Riz. Terus apa ini? Ya, terus selanjutnya fisioterapi, terus pola makan ya, kayak makanan tinggi kalori, protein sebagai terapi diet. Oke. Di situ kita ke penyakit selanjutnya, ada malaria cerebral. Jadi malaria cerebral ini merupakan infeksi parasit yang disebabkan malaria pada otak. Jadi ini merupakan komplikasi yang berat pada pasien yang mengalami malaria ya. Jadi komplikasinya kalau misalnya tidak ditangani ya, dia malarianya sampai ke otak. Dan ini bahaya ya. Salah satunya yang bahaya dan darurat. Terus anamnesis keluhan pasien dengan malaria cerebral biasanya ditandai oleh ada trias malaria, histeris, ada menggigil, demam, terus banyak apa ya? Ada berkeringat, terus tanda-tanda lain ada penurunan kesadaran, pemeriksaan. Boleh lagi. Nah itu keluhan ya. Terus ada faktor risiko. Faktor risiko kayak misalnya tinggal di daerah endemik malaria. Seperti itu ya. Kalau di Lampung ini di Sawaran berarti ya. Nggak tahu jadi kalau misalnya kalau masih malaria atau enggak ya di Sawaran itu. Oke lanjut, ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama ada penurunan kesadaran. Terus langsung ada kaki kudu. Pemeriksaan mata dapat dijumpai nystagmus dan deviasi konjuge. Ini bisa dibaca sendiri nih ya untuk pemeriksaan fisik ya. Lanjut guys. Pemeriksaan menunjang, hapusan darah ya, kita dilihat ada plasmodium falciparum di darahnya. Terus lagi Riz. Oke, itu tata laksana. Jadi tata laksana karena ini malaria berarti menggunakan obat-obat anti malaria ya. Nah, silakan baca tuh untuk obat-obatnya dan dosisnya. Bawa lagi Riz. Ini udah tetanus ini Riz. Kelabasan kayak. Oh iya, benar-benar. Oke, selanjutnya ini materi tentang tetanus. Tetanus dia kompetensinya 4A. Jadi ini penyakit pada sistem saraf yang disebabkan oleh tetanus plasmin ya. Ini merupakan
toksin, yang neurotoksin pada bakteri Clostridium tetani. Terus bawah lagi Riz. Atas kelebihan. Atas lagi Riz, atas lagi. Oke, nih. Oke, langsung ke bawah aja Riz, ke bawah Riz. Bawah lagi. Langsung ke bawah aja. Tuh, jadi ada manifestasi klinis. Jadi ada beberapa. Yang pertama ada tetanus lokal, tetanus sefalik. Sefalik itu di daerah wajah. Kalau lokal itu biasanya gejalanya dia meliputi kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit pada otot di sekitar atau proksimal luka. Terus ada tetanus umum atau generalisata. Bawahnya lagi Riz. Terus ada tetanus neonatorum. Terus pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik kan kekakuan otot setempat. Trismus. Trismus ini kaku ini ya, atau keterbatasan pergerakan rahang. Terus ada sampai kejang hebat. Ya itu silakan dibaca ya. Banyak banget ini materinya. Lagi Riz. Itu atasnya Riz. Atas. Kok keluar malah Riz? Kok hilang? Ada kok. Hilang Riz. Ini malah Wek, foto kan. wek. Sabar. Koneksi wifi-nya mati tiba-tiba. Oh, wifi. Udah pakai. Langsung dari saya aja deh. Screen share itu gimana ya? Ada nih, ada udah. Oke. Udah gabung lagi gue. Start press. Mulai sekarang. Mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi sampai di sabar. Ya, sabar. Ini pada nyimak nggak ini? Apa dengerin doang? Nyimak loh kakak. Nyimak. Ini Nyimak goreng. pada nyantol nggak ini? Kira-kira pada nyantol nggak? Nggak tahu kakak. Nggak tahu juga kakak. Insya Allah Bismillah. Kayak Bismillah. lagunya Nyantol atau dikit. materinya. Ini sekarang bahas apa coba? Tetanus. Tetanus. Oh, ada tulisan. Manifestasi yang lokal tadi. Oh, siap. Berarti nyimak ya, bagus. Alhamdulillah. Mungkin ada ketiduran. Manifestasi udah ya. Terus pemeriksaan fisik. Ini tadi baca aja. Terus pemeriksaan penunjang. Nah, ini tidak ada pemeriksaan penunjang yang spesifik. Jadi kalau ada pun ada, tapi nggak spesifik. Jadi saya masukkan nggak ada pemeriksaan penunjang yang spesifik itu. Terus penata laksanaan. Jadi yang pertama ada penata laksanaan umum. Jadi tujuan terapi ini berupa mengeliminasi kuman tetani, menetralisirkan peredaran toksin, mencegah spasme otot, memberikan bantuan pernafasan sampai pulih. Ini bisa dibaca aja ya. Ini untuk tata laksana umum ya. Ada dari mulai merawat dan membersihkan luka sampai mengatur keseimbangan cairan ya. Terus baru ke obat-obatan ya, medikamentosa, ada antibiotik,
ya obat-obat anti tetanus ya, obat untuk ini ya, untuk infeksi. Terus ada antitoksin, pakai di sini pakai human tetanus immunoglobulin TIG. Terus ada tetanus toxoid, terus antikonvulsan untuk kejangnya ya. Oke, itu aja ya untuk tata laksana ya. Jadi ada umum sama medikamentosa. Selanjutnya ke materi tentang tetanus neonatorum. Untuk kompetensinya sama 3B. Mulai dari definisi. Jadi definisinya adalah infeksi pada bayi berusia kurang dari 28 hari disebabkan oleh bakteri tetani masuk ke tubuh melalui luka dan merupakan salah satu penyebab kematian neonatus di dunia. Jadi untuk patogenesisnya, jadi spora kuman itu masuk melalui pintu masuk satu-satunya ke tubuh bayi baru lahir. Itu kayak tali pusat. Terus pada saat pemotongan tali pusat. Patogenesis. Terus selanjutnya gejala klinis. Jadi gejalanya itu bayi yang semula biasanya menetek menyusu ya ini ya. Maksudnya dengan bayi tiba-tiba tidak bisa menetek. Terus mulut bayinya itu mencucu seperti ikan ya. Jadi ya kaku gitu ya. Kalau mulut ikan kan mencucu terus kan membuka, terus kaku dia, mudah sekali dan sering kejang-kejang terutama pada rangsangan sentuhan. Terus masuk ke anamnesis. Ada keluhannya. Masa inkubasinya 3-10 hari. Trismus akibat spasme otot masseter. Makanya dia mencucu ya pada masseternya. Oke, terus pemeriksaan fisik. Nah, jadi hasil pemeriksaan fisiknya itu pertama ada kesadaran intak, ada trismus, kekakuan otot leher, mulutnya mencucu kayak ikan, terus adanya kejang. Terus pemeriksaan penunjang. Jadi tidak ada pemeriksaan laboratoris yang spesifik untuk tetanus neonatorum. Penata laksanaan. Nah, ini panjang sekali ini penata laksanaannya. Jadi kalau intinya ya pertama dari eradikasi kuman dengan antibiotik, itu netralisasi toksin pakai ATS, anti tetanus serum. Nanti silakan mau lebih rincinya silakan dibaca aja ya. Takutnya kalau dibacain sekarang nanti lupa lagi. Oke, terus yang terakhir ini ya, ada poliomyelitis ya atau polio. Untuk kompetensinya sama 3B. Pertama dari definisi. Ini merupakan penyakit infeksi paralisis yang disebabkan oleh virus. Jadi agen pembawa penyakit ini sebuah virus yang dinamakan polivirus atau PV. Masuk ke dalam tubuh melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan sampai kadang kelumpuhan. Untuk etiologi ya dari virus, poliovirus, ada tipe 1, 2, dan 3. Semua tipe ini dapat menyebabkan kelumpuhan, tetapi tipe 1 itu dapat diisolasi dari hampir semua kasus kelumpuhan. Tipe 3 lebih jarang, dan tipe 2 paling jarang. Terus untuk jenis-jenis poliomyelitis ini ada banyak ya. Ada asimptomatik, ada abortif, non-paralitik, spinal paralitik, bulbar. Kalau misalnya asimptomatik, jadi mempunyai presentasi terbesar hanya dapat dideteksi dengan mengisolasi virus dari feses dan orofaring atau pemeriksaan titer antibody. Terus kalau abortif ini yang paling sering, terus dia gejalanya minor, ditandai seperti demam, malaise, mengantuk, nyeri kepala, mual, muntah. Terus ada yang non paralitik. Terus selanjutnya paralitik ya, paralitik ini berarti dia kelumpuhan ya. Terus terakhir ada bulbar. Bulbar ini dia sampai kelumpuhan otot-otot pernapasan. Bahkan untuk yang bulbar ini sampai bisa menyebabkan kematian ya, karena terjadi kelemahan otot pernapasan. Jadi napasnya berhenti, tinggal.
Oke, penegakan diagnosis. Jadi diagnosis polio paralitik ini ditetapkan berdasarkan anamnesis, yaitu adanya kelumpuhan flaksit yang mendadak pada salah satu atau lebih anggota gerak dengan refleks tendon yang menurun atau tidak ada anggota gerak yang terkena, tidak berhubungan dengan penyebab lainnya, dan tanpa adanya gangguan sensori atau kognitif. Terus pemeriksaan penunjang. Jadi virus polio dapat diisolasi dan dikeluarkan dari bahan hapusan tenggorok pada minggu pertama penyakit, dan dari tinja sampai beberapa minggu. Terus penata laksanaan, ya ini ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan, kayak misalnya pertama istirahat, terus penderita nanti diisolasi, dilakukan fisioterapi pada otot-otot yang mengalami kelumpuhan ya. Terus terapi ortopedik yang terakhir ya, bila terjadi cacat atau karena kontraktur. Terus pencegahannya yaitu pemberian vaksin. Jadi vaksin adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit polio. Dua jenis vaksin, ada vaksin yang oral dan juga vaksin yang oral. Oh, ada dua. Jadi vaksin polio oral yang diberikan melalui mulut dan vaksin polio inaktif yang diberikan melalui suntikan. Oke, selesai untuk materinya. Makasih Kak Gapi. Makasih Tom. Makasih. Gak ada yang ditanyain kan ya? Belum ada. Cukup. Belum. Oke, cukup ya. Semoga aja salah satu dua